ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله هاديا إلى صراطه المستقيم وجعلنا من أمته، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على سنته إلى يوم أن نلقاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أتلوه عليكم فاستمعوا وأنصتوا أيها الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفي إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. عباد الله، jamaah majlis kajian rahimakumullah, pada pagi ini kita lanjutkan kembali kajian fiqh as-salat dalam pembahasan tentang salatul jamaah, salat berjamaah, di mana pada pertemuan kita dalam majlis yang lalu kita telah membicarakan tentang hukum salat berjamaah dan hukum kehadiran wanita di dalam salat berjamaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, kita sudah jelaskan bahwa dalam perkara apakah salat berjamaah itu disyariatkan atau tidak disyariatkan, dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa salatul jamaah masyru'atun. Salat berjamaah itu memang disyariatkan, tidak ada ikhtilaf padanya. Nah, ini bersandar kepada dalil-dalil yang kuat, baik di dalam Al-Quranul Karim, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan kepada dua dalil yang menjadi sumber ajaran Islam itulah ijma' ulama lahir. Artinya kesepakatan ulama itu bersandar kepada dua sumber ajaran, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya himbauan dalam bentuk qauliyah dalam perkataan Nabi, tetapi beliau praktekkan. Karena itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan salat berjamaah muncul dalam seluruh bentuk sunnah. Apakah sunnah qauliyah? Sunnah qauliyah itu adalah sabda Nabi, perkataan Rasul yang menyuruh umat beliau untuk melaksanakan salat berjamaah. Ini merupakan bayan, penjelasan dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim.
sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Nah, kaifiat pelaksanaan salat itu dijelaskan oleh Nabi, di antaranya ditunaikan dengan berjamaah. Di dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah, diriwayatkan oleh para ulama hadis bahwa salatul jamaah afdal atau tafdulu. Salat berjamaah itu melebihi min salatil fadhi dibandingkan dengan salat sendirian. Ada riwayat bi 27 darajah, dan ada riwayat mengatakan bi 25 darajat. Di samping hadis itu dijadikan alasan oleh para ulama untuk menjelaskan keutamaan salat berjamaah. Hadis itu juga menunjukkan bahwa salat berjamaah itu disyariatkan. Sebab sesuatu yang tidak disyariatkan tidak mungkin ada keutamaan. Nah, karena itulah tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa salat berjamaah itu disyariatkan. Artinya umat disuruh untuk melaksanakannya. Namun kenapa terjadi ada perbedaan pendapat? Nah, perbedaan pendapat bukan pada disyariatkan atau tidak. Jadi perlu difahami. Jadi perkara salat berjamaah tersuruh, tidak ada berbeda. Salat berjamaah itu adalah amalan yang ada di dalam syariat Islam, tidak ada pertikaian. Itu tuntas itu. Nah, terus perbedaan pendapatnya pada apa? Pada tingkatan perintah itu. Apakah dia sampai ke tingkat wajib atau tidak? Nah, perbedaan di situ. Urusan tersuruhnya tidak ada bertikai. Jadi jangan ada pula yang mengatakan, oh, salat berjamaah pun tidak sepakai ulama. Tidak sepakai bukan perkara suruhan. Suruhannya sepakat. Al-Quran menyuruh, sunnah menyuruh, ijma' ada di atas itu. Bersandar kepada Al-Quran dan sunnah. Cuma yang berbeda ulama sampai di mana kekuatan dari dalil-dalil itu memerintahkan kita. Sebab begini, di dalam Al-Quran dan Sunnah ada 3 karakter tuntutan. Nah, bawa belajar usul fikih seketik. Kalau dalam-dalam mana, aku jadi S1 dulu aja. Nah. Jadi tuntutan yang ada di dalam 2 sumber ajaran awak itu, Al-Quran dan Sunnah, bisa dikategorikan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, tuntutan untuk mengerjakan, atau bahasa lainnya perintah. Ya kan? Perintah itu apa? Sederhana awak artikan tuntutan untuk mengarajuan sesuatu. Itu perintah. Yang kedua, contoh perintah itu, ambil contohnya dulu supaya mudah faham. Aqimus shalah, dirikan salat itu perintah. Nah, atuz zakah, tunaikan zakat, perintah. Qumu lillahi qanitin, berdirilah tegak menghadap Allah dengan penuh ketundukan, perintah. Nah, itu adalah karakter pertama. Yang kedua, tuntutan dalam Al-Quran dan Sunnah kalau dipreso sadonya adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Jangan dikerajuan. Namanya tuh larangan. Lah 2 tuh. Cie perintah, yang kedua larangan. Tuntutan yang ketiga untuk memilih, menyerahkan kawak ke dipilih kerajuan, silakan. Indah di kerajuan, tidak masalah. Nah, jadi tuntutan yang ketiga. Nah, larangan banyak. La taqrabuz zina,
La yaghtab ba'dukum ba'da. Kalau 6 pilihan, contoh jemaah haji. Kalau tiba di Mina, nak 3 harinya, nak 2 harinya, pilih. Man ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih, wa man ta'akhara fala ithma alaih. Kecil ulama itu ikhtiar, pilihan. Mau nak sampai 3 hari, silakan, tak ada dosa. Sianan nak 2 hari, tak ada dosa. Nah, walaupun nanti memilih ada afdal dan tidaknya, tetapi intinya manapun yang dipilih di antara dan dua itu tak ada dosa. Nah, itu tuntutan dalam bentuk pilihan. Awak memilih mana yang dikerajul. Dari 3 bentuk tuntutan tadi akan melahirkan hukum. Itu yang disebut hukum dan limo kalau dalam teori usul fikih Syafi'iyah atau mutakallimin. Kalau dituntut mengerajokan, mungkin nelayan dari tuntutan itu 2 hukum. Wajib atau sunnah. Jadi kalau awak dituntut mengerajon sesuatu, hukumnya 2 kemungkinannya. Salah satu dari dan 2. Bisa wajib atau bisa sunnah. Tidak ada yang disuruh aku jadi haram lah. Kalau disuruh dari syariat, diperintahkan, berarti dia menunjukkan wajib atau sunnah. Itu kadar minimalnya sunnah. Kalau dilarang dari syarak, larangan, hukum dan didapat dari larangan itu 20 kemungkinannya. Haram atau makruh. Haram atau paling minimal makruh. Tapi kalau ada syariat nas itu menyuruh awak memilih antara iko atau itu, hukum dan apa adanya tu mubah. Boleh. Kerajaan boleh, tak di kerajaan boleh. Berarti kalau awak bagi jadi 3 tadi tu, wajib jo sunat sekabik sebenarnya tu. Sama-sama perintah. Makruh jo haram sekabik pula tu, sama-sama dilarang. Atau makanya nak mengecek rokok makruh tu jangan kecek dah larang. Ada nak payah nak melawan nafsu merokok. Makruh tu dilarang. So sekabik itu haram dengan makruh sama terlarang. Wajib dengan sunat sama tersuruh. Antara larangan dia suruhan, pilihlah. Nah, antara itulah mubah. Itu hukum dan limo namanya itu. Itu menjadi beban awak sadonya. Di dalam kehidupan awak, apapun yang kedikakok, apapun yang kedikerajuan, apapun keputusan yang kediambil, tak boleh awak lupa dengan nan limo tadi itu. Kau boleh nak di kerajaan? Kalau boleh mubah juga. Ikut terlarang kau, mungkin haram, mungkin makruh. Ikut tersuruh dalam agama kau, mungkin wajib, mungkin sunnah. Konsep nan limo tadi wak bawakan kakaji solat berjamaah. Solat berjamaah itu sepakat ulama tak suruh. Tak ada nak mengecekkan itu terlarang. Itu sepakat. Namun ulama berbeza dalam meletakkan apakah suruhan itu sampai ke tingkat wajib atau menunjukkan sunat. Itu perbedaan. Dia ikhtilafnya di situ. Nah, itu nawak jalihkan majlis pada pekan yang lalu bahawa di antara ulama ada yang mengatakan solat berjamaah itu adalah wajib fardu ain khusus untuk laki-laki. Itu mazhab Hambali.
Jadi laki-laki kalau tidak pergi ke masjid untuk solat berjamaah, tidak ada uzur alasan yang dibenarkan oleh syariat sebagai halangan yang membolehkan ia untuk hendak satu berjamaah ke masjid, berarti meninggalkan nan wajib menurut mazhab Hambali. Meninggalkan wajib dapat hadiah, dapat dosa. Nah, tapi itu karya mana fatwanya bang? Alun karya lo, adun karya dari itu. Kalau pendapat nan tadi tetap mengecekkan wajib, namun indah menjadi syarat. Nah, jadi pendapat nan paling kuat, nan paling karya kalau dalam bahasa awak tentang salat berjamaah adalah pendapat mengatakan wajib, fardu ain dan menjadi syarat sah. Itu yang paling baik. Artinya orang hendak salat berjamaah bukan hanya berdosa, tapi salatnya batal. Tapi itu tertuju ke siapa? Ke laki-laki. Minimal kok dapat ada ibu-ibu kaji kau tu kan tak untuk kami tu ya. Ambo keceng ke ibu, sebab ibu-ibu kau kan banyak pengaruh ke apa-apa. Jadi jangan disuruh mencari isinya, suruh kamu saji puluh. Nah, itu pendapat yang boleh dikecekkan paling, kalau diistilahkan paling karya, yang paling berat di dalam pendapat para ahli fikih adalah ia mengatakan salat berjamaah itu wajib dan menjadi syarat sah salat. Nah, sedangkan pendapat yang paling bawah, boleh dikecekkan yang paling ringan dari sisi bebannya, adalah yang menyatakan dia adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Dan awak tidak temukan pendapat yang mengatakan bahawa salat berjamaah hanya sunat biasa saja, tidak. Pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa salat berjamaah adalah sunnah muakkadah secara perorangan, tetapi mendirikan berjamaah di dalam suatu komunitas umat hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau ada sekampung tu tidak ada orang melakukan salat berjamaah di situ, sekampung tu orang berdosa karena tidak mendirikan berjamaah. Nah, pendapat ini setelah ditelusuri dalil-dalil sebagaimana yang saya jelaskan, ini mengamalkan seluruh dalil bahawa salat berjamaah tidak boleh dipandang enteng. Dia bukanlah sunat biasa, tetapi sunnat muakkadah yang mendekat dari sisi petunjuk dalilnya kepada wajib dalam mazhab Hanafi. Dan mendirikannya di suatu perkampungan atau suatu komunitas hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi kalau ada masyarakat di suatu daerah sudah lebih dari 2 orang, maka kata Nabi, jika kamu 3 orang, baik kamu di perkampungan atau dalam perjalanan, hendaklah salah seorang dari kamu menjadi imam. Dalam musafir juga itu. In kuntum salasa fi safarin falyummakum ahadukum. Kalau kamu 3 orang, hendaklah 1 orang menjadi imam. Nah,
Tetapi kalau sudah menetap di suatu tempat, pada waktu itu tertuntut mereka untuk mendirikan salat berjamaah. Jadi berusahalah terus, kalau sudah ada RT komplek umat Islam, berusaha untuk mendirikan salat berjamaah. Nah, sekarang bagaimana statusnya dengan wanita? Nah, ini yang jadi pertanyaan terus. Apakah wanita sama kedudukan hukumnya dari sisi beban untuk melaksanakan solat berjamaah atau tidak? Nah, ini yang akan kita kaji. Sebelum kita menjelaskan hukum apakah wanita wajib atau tidak wajib hadir berjamaah di masjid, ada dua persoalan yang harus selesaikan dahulu. Yang pertama, apakah kewajiban menunaikan salat berjamaah yang dikatakan fardu kifayah itu harus di masjid atau boleh di mana saja? Ada dua pandangan ulama dalam perkara ini. Ada yang mengatakan bahwa wajib mendirikannya di masjid. Pendapat yang kedua mengatakan boleh di mana saja berdasarkan kepada hadis wa'titu khamsan, saya diberikan 5 perkara lam yu'tahunna, yang tidak diberikan kepada siapapun para nabi dan rasul sebelum aku. Di antaranya adalah yang 5 itu, di antaranya ju'ilat liyal ardu tahura wa masjida, dijadikan untukku bumi ini sebagai alat bersuci dan sebagai tempat sujud. Itu hanya diberikan kepada Rasulullah dan umat beliau. Bumi ini, jadi kalau tidak ada ia mengawak, bertayamum kan? Nah, umat lain tidak. Yang dikatakan oleh Nabi, ju'ilat u'titu khamsan, saya diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada siapapun para nabi dan rasul sebelumku. Nah, di antaranya adalah, karena kita membahas tentang solat saja, yang lain tentu banyak, nanti dijelaskan, tidak cukuplah waktu kita. Beliau nabi terakhir, beliau diutus ke seluruh umat, ya. Nah, tapi yang menjadi menjadi kaitan dengan pembahasan kita hari ini adalah ju'ilat liyal ardu tahura wa masjidah, dijadikan untukku bumi ini tahur. Apa makna tahur? Berfungsi untuk menyucikan. Berfungsi untuk menyucikan. Wa masjidan, bisa dipakai sebagai tempat salat. Karena itu kata Nabi, dimanapun umatku apabila masuk waktu salat, dia boleh salat dimanapun. Nah, inilah yang menjadi dalil bagi sebagian ulama bahwa wajib berjamaah itu tidak mesti di masjid. Boleh di rumah, boleh di sini, boleh di mana saja, boleh di lapau. Nah, di mana saja. Tetapi mayoritas ulama tidak setuju dengan pendapat ini. Kenapa tidak setuju? Karena ada hadis Nabi SAW. Ada keinginan saya, kata Nabi, ketika tiba waktu salat saya suruh orang untuk azan, kemudian saya wakilkan untuk menjadi imam kepada orang yang lain. Kemudian saya berjalan mencari orang yang tidak datang ke masjid, ingin saya membakar rumahnya, kata Nabi. Dengan alasan dalil tersebut, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa mendirikan salat berjamaah itu kalau tidak ada uzur adalah di rumah Allah, di masjid. Di masjid.
mendirikan berjamaah itu bukan disengaja di kamar awak, kecuali ada pendapat yang mengatakan kalau ada alasan-alasan yang membuat orang tersebut tidak bisa datang ke rumah Allah, maka sebaiknya dia tetap berjamaah di mana dia mungkin melakukannya. Nah, jemaah rahimakumullah. Artinya apa? Ketika kita berbicara tentang salat berjamaah, maka tidak bisa lepas dari peran dan fungsi rumah Allah, masjid ini. Dan itulah fungsi utama masjid didirikan. Jadi kalau orang bertanya, peran dan fungsi utama masjid? Yang pertama untuk beribadah, ibadah utamanya solat. Yang kedua untuk bermajelis ilmu. Kedua itu peran utamanya tuh. Itu masjid tidak boleh kosong. Sarancana buat masjid kalau nak di kerajaan dan dua tak ada artinya. Dan karena itu demi dua peran ini masjid harus dijaga kehormatannya. Karena kau tampak orang salat. Nah, di antara yang dilarang di masjid di samping mengotorinya adalah jangan berjual beli, jangan berbisnis di dalam masjid. Kalau ke bisnis pai luar saja. Nah, aiko yang awak sediakan hari ini kadang nak merusak para dai pula nya ceramah, sudah itu nya tagak di sebelahnya banner untuk pai umrahnya. Itu bisnis namanya tu. Kadang nya ceramah artinya cerita siko abu ada membawa buku ibu-ibu, buku tu bisa dibalik tu di luar ada jual beli tapi promo dalam. Nah, hal-hal seperti itu kalau dibiarkan apa boleh orang awak dari Sejangka ke Seto sampai Sedapo habis jadi pasar begitu. Kalau seorang lah menggantungkan cie, makanya dulu pernah di Solo membuat ceramah. Kebetulan acara itu disponsori oleh salah satu bank syariah kok. Tapi di dalam masjid terpampang itu baliho atau spanduk, di situ ada tertulis di situ kita memiliki program baru mengentaskan ke masjid. Nah, buat produknya sadonya. Tambah kecian. Nah, mulai kada izin tu habis dindiang saji aku. Nah, nuansa ibadah lah hilang. Bagus itu. Nah, ada nuansa piti begitu itu. Itu hikmahnya. Kenapa? Kalau ada orang melariskan dagangan di rumah Allah ini, boleh apa-apa dan ibu-ibu menjawi itu? Jawabannya, la arbahakallah. Mudah-mudahan tak diagi labun kau dari Allah. Boleh. Tetapi di luar masjid silakan. Kan pasar Nabi dahulu kan tak jauh loh dari masjid beliau. Pasar pertama Rasul itu yang disebut dengan Suq Al-Manakhah namanya, yang dibuat oleh Rasulullah. Sekarang berada di wilayah barat dari Masjid Nabawi, sekarang area kosong saja. Itu daerah pasar dahulu, termasuklah masjid-masjid kecil di bagian barat arah ke kiblat. Yang ada Masjid Ali, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ghamamah atau Masjid Musalla, di ujung sana ada Masjid Umar bin Al-Khattab. Dahulu itu wilayah pasar. Dan dahulu ketika azan pertama di masa Utsman bin Affan ketika akan Jumat, di mana azan pertama di kerajaan? Di tengah pasar, tidak dalam saji dah. Kenapa di tengah pasar? Seorang biasanya kalau di pasar tu lupa katu. Dia metong angko-angko.
Nah, makanya azan pertama sebelum Jumat dahulu di mana? Di pasar. Nah, itu yang kemudian diambil oleh sebagian orang menjadikan azan 2 kali ketika sebelum Jumat. Pada masa Nabi tidak ada azan 2 kali waktu akan Jumat. Azan cuma satu kali. Nah, kembali kita kepada perkara masjid tadi. Jadi karena itu masjid adalah sentral. Kalau kita berbicara tentang imaratul masjid, memakmurkan masjid, dengan apa masjid itu dimakmurkan adalah dengan salat berjamaah. Tetapi sayang, banyak orang yang mengabaikan ini. Sebenarnya orang yang mengabaikan hadir ke masjid, yang sangat terkhusus tentu yang menjadi beban ini laki-laki, sudah tersinggung semestinya dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 17 itu. Maka lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufur ulaika habitat a'maluhum. Jadi orang-orang musyrik tidak mungkin memakmurkan masjid Allah selama mereka bersaksi atau menyatakan kekufuran dengan diri mereka sendiri. Mereka itulah yang hancur lebur amal mereka, finnari hum khalidun. Mereka kekal di dalam neraka. Innama ya'muru masajidallah, lihat ayat 18-nya dalam surah At-Taubah itu. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah man amana billah, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Jadi orang nak malih kamu saji, cocoklah membaca itu. Artinya kita sudah dapat bahwa perintah untuk hadir ke rumah Allah itu sepakat ulama itu tertuju kepada laki-laki dan dilaksanakan berjamaah itu di mana? Di rumah. Itu tugas kami apa? Ya kece ibu-ibu. Tugas ibu-ibu manganan apa-apa. Itu tugas pertama tuh. Jadi sayang tuh itu ditunjukkan dengan mengingatkan ibadahnya. Dan dunianya sado dan dikajanya. Jadi kamu ingin lo ibu-ibu kau sadih mencari apa-apa indah kamu saji. Bukan hanya dek karena ndak mampu piti pulang saya sadih. Sadih deh. Panik udah aku mencari mengajar dunia anak ke di akhiratnya kuah. Kalau serupa iko. Tapi ambo pasan apa-apa jangan tersinggung lo. Hendak dikecen dek bini. Bangki lo simbabaunya. Adalah kau urus solat sila kau surang sana. Nah, kemudian setelah hukum untuk laki-laki jelas, bagaimana dengan wanita? Apakah wanita juga disuruh untuk hadir ke rumah Allah melakukan salat berjamaah seperti laki-laki? Jawabannya adalah sepakat ulama, sepakat, tidak ada ikhtilaf, bahwa wanita tidak diperintahkan untuk hadir, tidak diperintahkan untuk hadir ke masjid untuk salat berjamaah sebagaimana perintah kepada laki-laki. Sepakat itu. Jadi keliru tu apa-apa. Kalau ada panggilan azan, hendak kamu saji itu. Udah bah, dululah. Nah. Jadi tidak ada perbedaan pendapat bahwa wanita tidak dibebani untuk datang ke masjid salat berjamaah sebagaimana beban itu diletakkan di pundak laki-laki. Itu sepakat. Jadi bagi ulama yang mengatakan salat berjamaah wajib pun mereka katakan itu hanya untuk laki-laki, wanita tidak wajib.
Bagi ulama yang mengatakan sunnah muakkadah pun itu bagi laki-laki, wanita tidak dibebankan sunnah muakkadah untuk hadir. Nah, muncullah kecemasan sebagian orang, kalau mode itu fatwa dijalankan langgam saja. Batu isi musaji kok kini mayoritas adalah dengar ada apa-apa tuh, mayoritas ibu-ibu. Nah, terus bagaimana kita menjawab? Jawaban yang pertama adalah agar bapak-bapak sadar bahwa karajuawa lebih kekok ibu-ibu. Jadi jangan boh deknya marabui kursi di dewan saja. Bapak kena cok lon. Kau berusi kau lah bakal biar mana emansipasinya. Awak nama agi peluang pertama. Di mana ambilnya dulu peran ni kok? Di musaji. Nah, karena itu jawaban pertama, kalau ingin masjid tetap diimarahkan, makmur dengan umat, siaran paling utama bertanggung jawab memakmurkan dengan hadir berjamaah adalah laki-laki. Nah, kalau bapak dan hadir sekolah mendengar tu apa-apa nanda hadir, ibu-ibu membawa pesan. Nah, tapi, kita lanjutkan kajian. Tapi apakah wanita memang tidak perlu hadir ke masjid? Nah, itu persoalan. Masalah yang muncul hanya satu bahagian, yaitu tentang beban untuk berjamaah di masjid. Tapi ingat, karena peran dan fungsi masjid bukan satu saja, bukan hanya untuk berjamaah, jangan ada pula kesimpulan bahawa padusi tidak perlu ke masjid. Nah, kesimpulan itu yang tidak tepat. Kalau ada nanti orang yang membantah, itu kesan tiang lo tuh, ustaz-ustaz kini menyuruh awak ke masjid. Padahal kecik Nabi, salat wanita itu buyutuhunna, rumah mereka itu khairun, lebih baik untuk mereka. Itu kan persoalannya satu masalah, yaitu tentang salat berjamaah. Nah, kalau masalahnya ciek, jangan dipukul rata sadonya. So, ada saatnya wanita juga harus disuruh keluar untuk hadir berjamaah, bahkan dalam salat sunat. Bila tu? Hari raya. Hari raya malah Nabi menyuruh mengeluarkan wanita haid sekalipun keluar. Anak-anak gadis yang cantik menarik pun keluar. Yashhadna, mereka ikut menghadiri majlis hari raya tersebut. Cuma mereka ya'tazilna, mereka menghindar dari saf-saf orang sedang salat berjamaah, duduk belakang. Nah, kemudian terkait dengan menuntut ilmu, dalam perkara menuntut ilmu antara laki-laki dan wanita dalam perkara ini tidak dibedakan. Karena tegas Nabi katakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu kewajiban atas seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ketika kita meletakkan hukum, tak mau ciek tadi saja. Sehingga kalau kita lihat bagaimana situasi di zaman Nabi tentang keberadaan wanita dalam salat berjamaah, apa yang kita temukan?
Sepakat ulama berdasarkan hadis-hadis sahih bahwasanya ini sahih mutawatir lagi. Sabatal ahaditsus sahihatul mutawatiratu annan nisa. Jadi ada terbukti, tidak ada keraguan berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih dan mutawatir bahwasanya wanita kunna yashhadna salawati jami'an ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa wanita-wanita sahabat hadir salat berjamaah bersama Nabi. Itu tidak bisa dibantah, itu fakta. Pertanyaan awak, apa wanita sahabat tidak tahu jo hadis salat di rumah itu lebih afdal? Atau wanita sahabat kau tidak ketujuh nampak yang afdal? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mesti harus ditujukan ke setiap orang yang terkadang menyampaikan fatwa hanya menimbang satu dalil itu. Sehingga akhirnya ada fatwa, ibu-ibuku mengambil saji ke rumah salah. Tidak model itu berfatwa. Sebab Nabi SAW tidak pernah menolak wanita yang hadir ke rumah Allah untuk berjamaah bersama beliau. Dan berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih bahwa wanita-wanita sahabat hadir di masjid Nabi berjamaah bersama Nabi. Bahkan istri-istri beliau bukan hanya salat fardu, bahkan salat malam. Pernah bapak dan ibu-ibu mendengarkan kisah riwayat ketika Nabi masuk ke dalam raudhah, tiba-tiba beliau menemukan tali terikat di satu tiang di dalam raudhah. Di dalam ar-raudhah asy-syarifah ada tali yang terikat. Ada tali takabik. Datang beliau. Ini tali apa? Banang ko ada tali takabik iskuko. Siapa punya? Kata sahabat yang lain, li Zainab. Rupanya tali itu punya istri beliau, Zainab binti Jahash. Kata Nabi, untuk aku. Kanat tusalli bil-lail. Di dalam masjid ini Zainab salat di malam hari. Idza fatarat, apabila badannya terasa letih, ta'allaqat bih, dia bergantung dengan tali itu supaya terus salat. Kok Zainab dulu yuk? Zainab kini ibu-ibu dan tahu. Ta'allaqat bih, bergantung dia untuk tetap salat. Apa kata Nabi memberikan petunjuk? Nabi tidak melarang dia hadir, tapi Nabi mengatakan halluha, lepaskan tali itu. Liyusalli ahadukum, hendaklah salat seseorang kamu ala nasyati, sesuai dengan kemampuannya. Ketika dia sedang kuat, lakukan. Fa idza fatarat, kalau terasa dia lemah, ya sudah, duduk. Tidak usah dipasukan seperti itu. Itulah kira-kira pesan Rasul. Ini menunjukkan bahwa wanita juga bahagian dari jamaah yang hadir memakmurkan rumah Allah. Itu perlu. Apa dan ibu-ibu pernah mendengar kisah tentang mimbar Nabi? Diriwayatkan dalam kitab Sunan bahwa Rasulullah SAW ketika awal masjid dibangun tidak punya mimbar, sehingga kalau beliau berceramah atau memberikan tausiah, penjelasan kepada umat, beliau berdiri di tengah-tengah masjid
di tengah-tengah masjid dan bersandar di satu tiang yang ada di dinding masjid paling depan. Bersandar di sana, dekat mihrab beliau. Jadi tentang itu beliau salat mengimami. Nah, ada tiang di sanalah beliau. Jadi selesai beliau kalau salat, ada yang beliau ingin sampaikan kepada umat, beliau maju ke depan, berdiri bersandar pada tiang tersebut. Nah, siapa yang punya ide dalam satu riwayat untuk dibuatkan mimbar wanita? Ya Rasulullah, inna li ghulam najjar. Ya Rasulullah, saya punya anak najjar, tukang kayu. Bagaimana kalau dia buatkan untuk engkau mimbaran tukhatibun nas 'alaiha? Engkau kalau berkhutbah, berceramah di atas itu. Bahkan ada riwayat lain mengatakan hatta narak, sehingga kami dan belakang nampak pula engkau. Akhirnya kata Nabi, insyati, kalau itu yang kau mau silahkan. Dibuatkan, kemudian diletakkan mimbar pada posisi mimbar yang sekarang, tapi bukan mimbar yang sekarang itu. Ada sebagian orang yang tidak tahu sejarah ini. Mimbar Nanado itu dicium-cium kini, itu mimbar baru itu. Di dalam Masjid Nabawi kini, di dalam Raudhah itu tidak ada peninggalan Rasulullah, tidak ada peninggalan Rasulullah selain apa? Jasad beliau yang ada di dalam. Jadi maaf, yang nelfon. Jadi tidak ada kubahnya, tidak tiangnya, tidak. Nah, setelah mimbar itu ada, akhirnya saat beliau akan memberikan tausiah, beliau naik ke mimbar. Sampai di mimbar, dari situlah terjadi kisah. Terdengar ada tangisan menghibah-hibah, bagaikan seorang wanita kehilangan anak gadisnya. Semua orang mencari sumber suara, siapa yang menangis? Nabi mau ceramah, nada pula nak menangis. Setelah ditelusuri, ternyata suara itu muncul dari tiang yang tadi. Tiang itu dari pohon kurma, dari tiang yang tadi biasa dijadikan tempat bersandar oleh Rasulullah. Nah, ketika itu Rasul turun, kemudian beliau peluk tiang itu, beliau usap sehingga dia diam. Nah, tiang itulah posisinya sekarang tepat di samping mihrab Nabi, tertulis di atasnya Ustuwanah al-Ustuwanah al-Mukhallaqah. Tapi jangan dikatakan itu tiangnya, enggak. Tentang itu dahulu. Nah, di situ juga dalam kisah itu kita dapat tahu bahwa wanita juga hadir. Dan kemudian di zaman sahabat, bahkan ada yang mengatakan itu di zaman Nabi. Sampai hari ini ada pintu yang khusus diberi nama dengan Babun Nisa, pintu wanita. Sampai hari ini. Ada yang mengatakan di zaman Umar bin Khattab, ada yang mengariwayatkan itu dari Nabi, masa Nabi, bahwa mereka meminta, para wanita meminta agar dibukakan untuk mereka pintu tersendiri supaya jangan jadi gang senggolnya tuh. Nah, jadi berdasarkan kepada hadis-hadis, baik yang ada di dalam kitab hadis maupun yang dinukilkan oleh para ahli sirah, ahli sejarah, tidak ada perbedaan pendapat bahwa an-nisa, wanita yashhadna, wanita hadir di rumah Allah, di Masjid Nabawi bersama Rasul, baik melakukan salat berjamaah maupun dalam rangka bermajlis ilmu. Itu ittifaq. Nah, karena itulah, karena Nabi tahu wanita juga ingin untuk hadir dalam momen-momen seperti itu, makanya di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis ini ada dalam riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal,
ada juga dalam riwayat Imam At-Tirmizi, dan ada juga tentu ada di dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Apa kata Nabi? La tamna'un nisa'a minal khuruji ilal masajid bil laili. Apa kata Nabi? Jangan kamu halangi wanita untuk datang ke masjid di malam hari sekalipun. Dan di dalam hadis Ibnu Umar juga, la tamna'u nisa'akum, jangan kamu halangi wanita-wanita kamu al-masajida, untuk hadir ke masjid-masjid, wa buyutuhunna khairul lahunna, walaupun rumah mereka itu lebih baik untuk mereka melakukan salat berjamaah. Artinya apa? Kehadiran wanita di rumah Allah hukumnya boleh. Itu kesimpulannya. Abang kok tidak wajib atau sunat seperti laki-laki? Lain tak diskriminasi hukum Islam kok? Tidak. Karena syariat itu adil. Kalau beban untuk hadir ke rumah Allah disamakan antara laki-laki dan perempuan, maka ibu-ibu akan kepayahan karenanya. Kenapa? Karena tugas-tugas yang ada pada wanita menuntut mereka untuk bertahan terkadang di dalam rumah. Contoh, punya anak. Jadi jangan diprotes lo syariat. Laibo syariat kena protes lo. Itu tak mungkin kalau seluruh orang yang punya bayi wajib pula untuk kamu saji. Itu jadi playgroup jadi juga. Nah, kalau anak yang kecil-kecil itu dibawa, jadi membawa anak kecil ke masjid itu jangan dikatakan boleh ya. Calilah di Turki orang bermain-main saja. Ndak, itu ndak dasar hukum itu. Anak-anak bermain di masjid tidak dilarang, benar. Tetapi bukan dijadikan tempat permainan. Ini perlu ingat itu. Bukan berarti dibiarkan mengganggu kekhusyukan ibadah. Ada orang keliru kadang memahami ke. Bawa nak ketek. Siko menangis, situ menangis. Siko mengeyak, sinan mengeyak. Ustaz ke ceramah lah kari lo tangi ko dibanding Ustaz. Makanya anak kecil yang akan dibawa ke masjid itu ada syaratnya. Yang pertama dia telah balik. Yang kedua dia telah pandai menjaga adab berjamaah di dalam majlis. Itu dua itu dulu. Tidak sado di bawah. Apa dalilnya? Nabi saja ketika mendengar bayi menangis dan beliau khawatir ibunya ada di belakang beliau, sengaja beliau pendekkan bacaan ayat. Khawatir terganggu kekhusyukan ibunya dan orang lain. Jadi mengganggu kekhusyukan dan ketenangan ibadah di dalam masjid tidak dibolehkan. Makanya jangan suara dan babau nindak bayi saja sudah dimakan encak ndak kan saji. Makanya man akala sianan makan dari dua buah kayu kau kecil Nabi jangan kek kau tempat solat dulu. Apa itu? As-thum wal basal, bawang putih dan bawang merah. Tapi jangan difahami model wak kini. Kalau itu kan bisa awak tak kau saji, awak dah don nak pakai bawang dah. Kalau orang Arab, bawang tu jadi pagatok dia. Semua orang gatok patai. Bule-bule itu dimakannya. Nah, itu membawa aroma yang tidak baik. Itu makanya kalau mau ke masjid, ya sudah, gosok gigi dahulu. Kalau ada yang makan tadi yang berbau, yang membuat tidak sedap, nah, sebaiknya dihilangkan dahulu. Baru kita hadir ke rumah Allah. Makanya khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil segala perhiasan dan membuat kita nyaman, orang nyaman ketika kita hadir di rumah Allah.
Pada asalnya memakan makanan itu tidaklah haram. Sama je makan jengkol haram tak? Tidak. Makruh kalau akan hadir di majlis bersama. Tapi kalau ambo makan jengkol Buya, tapi akan hadir di majlis para pencinta jengkol, ya terserahlah kalau itu. Nyok karahahnya itu, makruhnya itu disebabkan, penyebabnya karena mengganggu suasana. Tapi kalau tidak, ya enggak. Makanya kalau orang makan jengkol kemudian berkurang saja di kamarnya sampai habis baunya, terserahnya. Itu dikatakan karahah karena sabab, makruhnya karena sabab. Kalau sababnya hilang, ya tidak ada lagi. Nah, kita lanjutkan. Jadi dengan demikian, apa hikmahnya maka wanita tidak dibebani? Karena mereka memiliki kondisi-kondisi, situasi-situasi yang tidak sama dengan laki-laki. Kalau dibebankan kepada mereka kewajiban sebagaimana dibebankan kepada laki-laki, atau diperintahkan mereka sebagaimana perintah yang ada pada laki-laki, maka itu akan menjadi masyaqqah, kesulitan bagi wanita. Nah, seperti kasus tadi. Termasuk terkadang kasus bahwa wanita menyiapkan sebagai tanggung jawab dia di saat suaminya keluar mencari nafkah, kemudian suaminya akan pulang, dan menjadi kewajiban atas karena suaminya telah bertanggung jawab seperti itu. So ada yang mengecekkan, awak kan tak wajib masak tu ya. Aduh ustaz ngecek itu. Iyo, kalau tak dia belanja tak usah masak. Tapi kalau suami awak mencari keluar, lanyo pikul tanggung jawab nafkah, kewajiban untuk masak, kewajiban untuk menyelenggarakan, menyediakan kebutuhannya. So itu muqabalah namanya, berhadap-hadapan. Nah, dalam kondisi seperti itu tidak memungkinkan wanita kemudian dibebankan pula. Jadi tugas-tugasnya lebih mengikat dia untuk banyak berada di dalam rumah. Nah, karena itulah makanya syariat hibah kepada wanita membebankan sesuai dengan batas kemampuannya. Jadi tidak ketek. Sama dengan kadang kalau orang memahami hadis, tidak ada di dunia ko makhluk yang kurang akalnya separuh agamanya melainkan wanita. Langsung sakit hati wanita, aku ustaz baru kecewa kurang akal. Saya katakan naqisatul akal bukanlah suatu cacat, bukan suatu penghinaan. Itu menunjukkan apa? Bahwa wanita tidak terus mau hanya main akal saja. Separuh akalnya jalanlah masuk perasaannya. Tapi apakah itu kekurangan? Tidak. Kalau wanita kok berfikir dengan nalar sejutarui, merasa apa-apa. Celilah kalau lo punya anak kita sedang asik makan, anak buang air. Kalau dia dong ke apa-apa itu murah saja anak kau tuanya. Anak kau. Kok anak kau saja, kok nawak tu ya. Tapi itu cari ibu-ibu. Berhenti dia makan, nyuci tangannya, nyokamen anaknya kadang, sudah itu nyoberasian, sudah itu nyelatan, tu makan aja dia. Kalau dia ikut, berpikir, lu muntahnya tu. Nah itu rasa. Jadi dikatakan naqisatul akal itu apa maknanya? Mereka sering terbawa oleh suasana perasaan. Dan itu perlu, dengan itulah kelangsungan kehidupan manusia. Makanya kasih sayang ibu tu banyak tak masuk akal dah, Pak. Kalau dipikir juga akal, mungkin orang ngecen, alah kau kerja orang kayak. Tapi dia tak peduli. Nah itu perasaan. Itu dikatakan naqisatul akal.
Makanya kalau kebayo jo ibu-ibu alun jadi rundiang selesai nyo lah main perasaan ibu wak. Nah, ya salah ibu wak. Padahal dia salah. Ambo cok mengaji apa? Itu orang-orang yang meminta-minta di jalanan, jangan diagih jo. Itu melanggengkan namanya. Kalau ke membantu cari, tuh ada panti asuhan, tuh ada tampe-tampe di situ membantu orang-orang yang kekurangan. Painan ke sini nagian. Tapi nanti di jalanan, di lampu merah berbagai macam, tidak usah. Kenapa? Karena tuh ndak tampeknya orang-orang itu awak ibu batu. Tapi kalau dibiarkan seperti itu kan merusak tatanan sosial dan dilarang di agama. Tapi coba praktekkan ya apa-apa itu. Tuh ada ibu-ibu sebelah. Orang tekon-tekon dia tu. Ndak diagih. Lama-lama tuh ibu dia menculik. Gila ibu adanya. Padahal kaji tadi baru dibaca baru ya. Oleh ibu adanya tuannya. Itulah. Kalau nak kesatu din, kalau kurang agamanya apa? Ya bukankah ibu-ibu kadang di rumah dalam sebulan ada seminggu tidak salat. Jadi itu adalah apa? Sebagai peringatan kepada wanita, ada saatnya wak menundun perasaan, tapi kadang harus pula mempergunakan timbangan nalar. Ada saatnya wak harus meningkatkan ibadah. Kenapa? Karena ada waktu-waktu tertentu masih bagi yang subur, ada saatnya kita terhalang untuk melakukan ibadah-ibadah yang bersyarat suci. Nah karena itu jangan tekana membaca Quran. Ku ambo acok selama ambo jadi ustaz mengaji, acok mendapat pertanyaan dari wanita, hukumnya membaca Quran kalau awak sedang haid buya. Kadang balik ambo bertanya oleh, kalau ndak haid le baca Quran. Jadi pertanyaannya ketika sedang haid saja. Padahal sudah diingatkan naqisatuddin. Agama kurang, bandeng kok kurang. Wanita sekian hari tidak bisa melakukan salat karena terhalang dan tak lo disuruh mengqada tu. Kenapa? Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is salat." Kami ko diperintah mengganti puasa, mengganti salat tak tersuruh. Artinya kurang iku. Nah, untuk menutupi kekurangan ku caranya di saat barasih lipat gandakan amal gitu. Aku ndak ketika lah haid saya tekan anak baca Quran. Harusnya diperbanyak zikir ketika tidak haid, diperbanyak salat sunat ketika tidak haid, ditingkatkan muhasabah ketika tidak haid, rajin bermajelis ilmu ketika tidak haid. Nah, itu untuk mengimbangi kekurangan tadi. Itu tujuan Nabi menyampaikan. Cuma di awal kan maaf. Nah, jadi dengan demikian kehadiran wanita di rumah Allah adalah kehadiran yang terpuji, bukan suatu yang terlarang. Bahkan para wali, penanggung jawab wanita, yaitu suami, orang tua atau wali wanita, baik yang laki-laki dari keluarganya seperti saudara, dilarang oleh Nabi untuk menghalangi wanita hadir ke rumah Allah. La tamna'u an-nisa. Jangan larang wanita untuk keluar ke masjid walaupun malam. Nah, la tamna'u nisa'akum. Jangan kamu larang wanita-wanita kamu untuk hadir. Kenapa? Karena persoalan kehadiran bukan hanya untuk salat saja, tetapi ada kewajiban lain, yaitu bermajelis ilmu. Nah, jadi karena itu saya tidak sependapat dengan ada orang yang ingin menjauhkan wanita dari rumah Allah. Jangan. Kalau mereka afdal di rumahnya salat, cukup jelaskan saja di rumah wanita itu salat afdal. Contoh tu makanya jam 1:30 balik pengajian wa stop leh. Begitu ambo tahu sebagian dari apa-apa ke pulang, makan ke rumah, pulang lah ibu. Itu gadang amalnya tu. Beko salat di mau ya, salat saya di rumah beko. Nah, afdal. Cuma ambo nancame ambo pulang dari siko ndak ke rumah.
Kamu kasih awak lain, nanti kerajaan lain pula itu. Setengah 2 balik keluar pengajian, tiba di rumah pukul 5 sore juga. Nah, jadi dengan demikian, apa hukumnya wanita hadir untuk salat berjamaah di rumah Allah? Mubah, hukumnya boleh, jadi tidak terlarang. Dan bahkan dalam situasi seperti sekarang, saya malah lebih setuju wanita ini menyibukkan diri untuk hadir ke masjid untuk salat berjamaah. Kenapa? Karena di rumah nun tentu puluh aman lah. Kenapa? Karena di rumah tuh indah puluh beribadah, nonton drakor, mencari TikTok. Nah, jadi ada sebagian orang yang berfatwa wanita tidak boleh. Ada yang mengatakan tidak usah solat ke masjid, tapi wak calik wanita tiok sebentar apa kamu? Wanita tiok sebentar keluar. Nah, apakah lebih bagus mereka ke pasar bermain-main dibandingkan mereka datang ke rumah Allah untuk beribadah? Tentu tidak. Jadi dalam kondisi seperti sekarang, kegiatan-kegiatan majelis ilmu untuk wanita harus diperbanyak. Kenapa? Karena pintu masuk fitnah ke rumah tangga ini tidak bisa dibantah. Lebih banyak terbuka lebar ke pihak wanita. Itu fitnah. Mana kok ibu-ibu nanti tuju dek orang? Karena ibu-ibu itu guru pertama di anak-anak. Itu masalahnya. Jadi ada suatu buku yang di situ diceritakan membaca masa depan. Itu dikatakan kalau ingin menghancurkan suatu kaum, maka lakukan 3 perkara. Rusak 3 perkara. Kalau yang 3 ini rusak, bangsa dan kaum itu rusak itu. Yang pertama adalah rumah tangga. Yang kedua, pendidikan. Yang 3 adalah tokoh-tokoh panutan. Di 3 itu 7. Jadi ini dijalankan oleh orang. Tokoh-tokoh panutan, ulama, kalau di Minangkabau nenek mama, rendahkan kedudukan mereka. Sehingga akhirnya dalam suatu masyarakat orang sama gadang sesadunya. Itu akan kacau. Tidak ada nan masin mulutnya di tengah masyarakat. Jadi berhati-hati. Kebebasan tanpa batas itu tidak ada. Hormat menghormat itu harus tetap dijaga. Nah, kalau kita di Minangkabau ada kearifan, ada kata nampe namanya, tetap harus dipelihara. Kata melereng, kata mendaki, kata merun, kata mendata, tetap. Nah, kemudian yang kedua pendidikan. Pendidikan siapa yang akan diserang pertama sekali? Guru-guru. Buat guru-guru itu seperti tidak berarti peran mereka. Makanya kini kok gak terkajut jombo. Ada potongan video dikirim bahwa guru-guru ini beban negara. Oh bayo aja tuh. Gaji kadang 3 juta sebulannya tuh jadi beban loh. Nama gaji 30 juta duduk-duduk aja enggak jadi beban. Nah. Jadi semakin tidak bernilai kerja guru itu semakin cepat kehancuran suatu bangsa. Nah. Dan jangan dikatakan bahwa kita tidak merasakan itu saat ini. Awak sedang merasakan itu kini. Saya ingat betul ketika dahulu saya sekolah masa sanawiyah, Pak Ustaz saya topi saya terletak di meja lunadun telok keluar. Kamu kan sekolah di kampung dulu.
Pak Ustaz ambo dari kampung ambo ke Solo tu 7 kilo dari sekolah itu. Sedang maja beliau buat pelajaran, beliau tuliskan pakai kapur. Nah, kemudian beliau masuk ke dalam kantor beliau. Beliau tinggal kopiah hitam. Bayangkanlah naik motor beliau ke Solo pergi membeli kapur. Habis kapur di sekolah. Balik. Waktulah habis. Nah, kebetulan waktu itu hari Ahad kami libur, kami Jumat. Hari Ahad libur di Senawiyah Muhammadiyah Penyakalan. Pengkasalam nama kecil orang. Nah, di situ beliau kembali. Waktu pelajaran sudah habis dan di sana di ujung sekolah ada lapau. Nama lapau tu etek demo. Terdengarlah sinetron awal-awal. Nama sinetronnya Aci, Aku Cinta Indonesia. Kami rajin nonton itu. Kecek nang kawan. Lah mulai. Tapi tidak surang Allah aja nang keluar begitu. Kopiah Pak Ustaz. Kopiah Pak Ustaz jadi pambil je tu. Kopiah Pak Ustaz. Pak Ustaz ada. Padahal Pak Ustaz lah tiba Solo. Nah, kini ndak guru di mungkonya. Ada guru dia acung tinju dan nak murid begini. Nah, itu mengkhawatirkan cara menghancurkan pendidikan. Nah, yang ketiga adalah apa tadi? Yang pertama dari rumah tangga. Rumah tangga dari mana masuk? Ibu-ibu, wanita. Bagaimana caranya? Cara pertama, tanamkan kepada wanita itu bahwa peran di rumah tangga sebagai ibu rumah tangga itu hina. Jangan dikecilkan, tidak berpengaruh. Allah berpengaruh kini. Kalau ditanya orang, ibu tapi mah, wambo S1, bu S2, di mana kerja kini? Jawabannya agak rumit tu. Ambo di rumah saya nyeh, pakai nyeh lah tu. Ya. Kenyeh. Jadi malunya ibu rumah tangga itu. Tapi kalau menjabat di siko, duduk di siko, itu bangga. Nah, itulah pemikiran dan diam-diam dimasukkan orang. Seolah-olah peran di rumah tangga itu rendah. Padahal itu peran utama. Peran yang lain itu kan peran pendukung saja itu. Sebab ibu-ibu tidak bertanggung jawab menafkahi. Jadi kalau ada lo apa-apa dan suku peran ibu-ibu itu tak balik kaji namanya tu. Kenapa apa-apa dan jenaknya dan tidak namun menafkahi. Perkara banyak atau seketek tetap harus dijalankan peran. Kita harus berusaha. Nah, tetapi wanita tidak punya kewajiban. Ini kalau ada wanita yang terjun ikut menafkahi keluarga, itu tidak lebih karena ingin meringankan beban suami. Itu tanggung jawab. Sebab Al-Quran mengecekkan pada itu. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Laki-laki punya tanggung jawab memberikan rezeki kepada istri dan anak-anak itu. Kepada anak yang dilahirkan untuk dia, yang dinasabkan kepada dia, bin dia. Kita yang bertanggung jawab karena binnya kawak. Maka dalam Al-Quran dikatakan al-maulud lahu, dilahirkan untuk dia. Itulah alasan bahwa anak dinasabkan kepada bapa. Maka anak saya bin Gus Rizal. Saya yang bertanggung jawab menafkahinya. Nah, kalau istri terjun, istri meringankan beban. Nah, jadi dengan demikian, tugas wanita keberadaannya di rumah itu dikatakan khairul lahunna oleh Rasul, karena memang di situ tempatnya. Dia tidak dikeluarkan dari tempatnya itu, melainkan hanya untuk hajat yang penting. Artinya apa? Dia boleh ke rumah Allah. Apalagi kalau dalam situasi godaan dia sering keluar tanpa terkawal. Kini kau kan tambah rumit awak mengingatkan. Sudahnya ngaji majlis ta'lim, setelah itu ini joget-joget di luar. Nah, ada sebagian yang seperti itu. Makanya saya pernah tegur itu.
pakai baju seragam, majelis ta'lim, joget-joget. Nah, belum lagi keluar, kini adalah program setiap negari kini membuat acara senam pagi di Kantua Jorong, Kantua Ali Nagari. Dan ruminya instrukturnya ibu-ibu lo di Mungko. Sarawak sampi, baju sampi, anak satu senam belakang nek mamak okey. Pala caro negari juga. Apalagi kini berbagai acara lah main joget-joget. Awak kau kan itu masalah negari serupa iku ala terhibur sedek joget. Nah, itu yang terjadi hari ini. Nah, mana yang lebih baik dalam kondisi seperti sekarang, wanita kita arahkan untuk datang ke rumah Allah atau diarahkan datang ke lapangan untuk senam pagi? Nah, karena itulah makanya kehadiran di rumah Allah bagi wanita, apa hikmahnya tidak dilarang oleh Nabi? Walaupun dengan kesibukan mereka menjalankan tugas rumah tangga, karena ketika mereka hadir di rumah Allah, mereka mendapatkan selain salat, ilmu. Apalagi menuntut ilmu adalah kewajiban. Artinya apa? Wanita boleh hadir ke rumah Allah, bahkan kalau di rumah Allah itu mereka bisa mendapatkan ilmu, kan bisa kini diganti pakai medsos. Saya mengatakan beraja itu tidak ke medsos loh. Media sosial hanya maklumat. So tidak sedikit orang yang kadang mengambil kajian dari berbagai media sosial tidak terkonfirmasi. Tidak terkonfirmasi benarkah itu sudah dilakukan pengkajian terhadap fatwa-fatwa yang disampaikan. Karena itu majelis ilmu tidak tergantikan dengan media. Apalagi kalau dipakai hadis. Hadis, innalillahi malaikah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala punya malaikat rahal yang kerjanya jalan-jalan. Apabila bertemu halaqah zikir, haffat janaha. Apabila bertemu halaqah zikir seperti ini, orang berzikir, mengingat Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, menyampaikan syariat Allah, maka dia hamparkan sayapnya siang dan malam seperti itu. Ketika dihamparkan sayapnya, Allah bertanya kepada malaikatnya, dan Allah maha tahu dengan apa yang terjadi. Apa kata Allah? Ma fa'ala ibadi. Apa yang dilakukan hamba? Kata malaikat, yang kuruna, mereka berzikir mengingat engkau, memuji engkau, menyanjung engkau. Kata Allah, wa ma yatlubun, apa yang mereka minta, apa yang mereka ma yasalun. Kata malaikat, yasaluna jannatak, mereka meminta surga engkau. Apa kata Allah? Hara'au jannati, apakah mereka sudah melihat surgaku? Qala la, belum. Kaifa idza ra'awha, bagaimana kalau seandainya mereka itu yang minta surga itu telah melihat surga? Tentu mereka asyad, lebih dahsyat lagi memintanya kepada engkau ya Allah. Nah, kemudian wa mimma yasta'idun, mereka berselindung dari apa? Min narik, dari neraka engkau. Ara'au nari, apakah mereka sudah melihat nerakaku? Apa kata malaikat? La, belum. Bagaimana kalau mereka melihat nerakaku? Apa kata malaikat? La asyaddu min haraba, mereka mungkin sangat hebat lagi lari dari neraka itu. Nah, kalau begitu kata Allah, sudah aku berikan apa yang mereka minta, aku lindungi mereka dari apa yang mereka meminta perselindungan kepadaku. Itu keutamaan orang yang hadir di majelis. Kemudian setelah itu apa kata malaikat? Ya Rabb, ada apa? Ada cik tadi nak ngaji tujuannya tu. Ya mungkin yang cari kawannya kok leado risiko. Tapi aja na itu. Kecil Allah agi aja lah nan itu. Dek kerana nan banyak ibu waknya surang saya dah itu keberkahan hadir di majelis. Nah, jadi nilai-nilai seperti itu raihlah. Nah, karena itu saya berharap kita yang hadir di sini juga menjadi yang bersemangat mengimarahkan, memakmurkan masjid-masjid dan surau-surau yang ada di tempat kita. Izinkan mari saja. Sajik di sekitar awak jo diramikan. Majelis-majelis yang ada di samping rumah awak, di RT awak jo dihadiri supaya semarak. Nah, itu tentang apa? Tentang kehadiran wanita. Nah, sekarang
Kita lanjutkan. Di samping kehadiran wanita, apalagi yang perlu untuk kita fahami tentang salat berjamaah? Tentu yang perlu difahami adalah bagaimana seseorang mesti menjaga adabnya untuk hadir berjamaah. Nah, kajian kita selanjutnya. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia hadir untuk salat berjamaah? Ini yang disebut dengan adab untuk hadir ke rumah Allah. Nah, yang perlu diingat, wanita-wanita yang tadi diizinkan untuk hadir ke rumah Allah mesti menjaga adabul khuruj, adab keluar untuk hadir ke rumah Allah. Nah, jadi bukan boleh saja dan diambil, tapi keluar dengan menjaga adab. Apa adab yang pertama? Dia harus memperhatikan apakah keluarnya dari rumahnya menuju ke rumah Allah atau ke tempat lain itu aman tidak dari fitnah. Itu syarat pertama. Jadi bolehnya wanita keluar dari rumah menuju ke masjid atau kemanapun dengan syarat dia aman. Kalau tidak aman, tidak boleh. Kalau tidak aman, maka suami, begitu juga walinya, ayahnya, boleh melarang, menghalang wanita untuk hadir ke rumah Allah kalau akan timbul ancaman untuk wanita tersebut. Yang kedua, syaratnya adalah dia tidak menimbulkan fitnah untuk dirinya dan untuk orang lain. Itu makanya anak gadis awak kalau kamu saji mukenanya tu jadi kudua tapi dilakian. Abo tu nan lati abo setiap Ramadan ada lo acara asmara Ramadan bagai. Kok kapai babu kok kamu saji tapi manganya menom-menom tapi pantai itu dulu berdua-dua tu. Berarti itu akan mendatangkan fitnah. Yang seperti itu tidak perlu diizinkan, bahkan mesti dilarang. Jadi kebolehan wanita untuk hadir di rumah Allah itu bersyarat. Apa syaratnya? Adalah syaratnya harus aman dari fitnah, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, karena wanita kan juga akan mendatangkan fitnah untuk orang lain. Dan itu yang diingatkan oleh Nabi SAW, bahwa tidak ada ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Itu diriwayatkan dari Usamah bin Zaid bin Harisah, dan juga Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Al-mar'atu awrah, artinya kalau wanita keluar dengan mengundang fitnah, mendatangkan godaan untuk orang lain, dia bukannya mendapatkan pahala untuk itu. Makanya buat acok ingatkan ibu-ibu, kalau berhias menor-menor tu di rumah salah. Kau indah hijau-hijau keluar. Untuk apa tu? Siana kan digoda. Karena awaklah punya pasangan dan harus dibuat tertarik setiap hari itu suami kita, bukan suami orang. Ya. Kau ndak eboh jojo pelakor lah, iko lah. Tapi awak tidak bisa menjaga petunjuk syariat. Syariat akan menyuruh awak untuk berhias. Untuk siapa? Untuk suami. Lihat Aisyah Ummul Mukminin pakai cincin. Min aina laki hadha ya Aisyah? Aisyah, dari mana engkau dapat tu cincin itu? Saya beli ya Rasulullah, li atazayyana lak. Saya ingin berhias untuk engkau. Kalau
untuk suami. Kalau keluar dengan bau semerbak supaya orang lain bukan suami kita ingin mencium harum bau tubuh kita itu hukumnya haram. Karena itu parfum wanita itu sekedar menyegarkan fisiknya, bukan semerbak mewangi. Menyegarkan saja, segar. Kalau di dekat baru tercium, tapi kalau lalu waktu sampai dulu orang mengecen, tapi itu istilah kurang rancak, batu malaikat tampe cerang kan. Nah, yang seperti itu tuh, itu bukan parfum wanita itu. Nah, kan cenderung seperti itu. Itu bukan wanita yang seperti itu berparfum. Parfum wanita itu dia tidak semerbak. Tetapi di dekat suaminya, kalau perlu mandi parfum, silakan. Jadi mengikat suami itu bukan pakai CCTV, tetapi dengan apa? Dengan kasih sayang, bagaimana membuat dia nyaman keberadaannya di dekat kita. Itu makanya wanita tidak disuruh keluar dengan dandanan yang mendatangkan fitnah, apalagi dengan pakaian ketat. Saya tidak termasuk yang berpendapat bahwa bercadar itu wajib, tapi orang memilih bercadar itu hak dia. Kalau dia niatkan untuk lebih terjaga, dia mendapatkan pahala untuk itu. Tapi kewajiban adalah menutup aurat seluruh tubuh kecuali dua bahagian dari badan wanita, yaitu wajah dan pergelangan tangan ke ujung jari. Nah, saya bukan tidak mengerti, kadang wanita pengen mode, pengen ini, tetapi penuhi dahulu tuntutan syarat. Apa tuntunan syariat? Itu penuhi dahulu. Baju longgar, tidak mencetak tubuh, tidak transparan, dan tidak terlalu berlebihan sehingga kalau lewat orang awak lalu nak mencalik orang kena lain, awak selalu perhatian orang. Nah, tidak terlalu menarik perhatian. Jangan membentukkan atau menampilkan bentuk tubuh. Nah, sebagian kan ada, ya tu tak tahu jo mode. Nah, ada sebagian, awak nak mengabian ujung jilbab awak, ya kabian lah, tapi turunkan jilbab tu menutup dado dulu. Tujuannya kau ke dikabik ke tumit, kau ke pinggang, sarah lah, tu dah urusan buat tu. Karena awak kadang-kadang dek karena menurutkan mode, akhirnya terlanggar syarat. Jadi keluar dari rumah untuk solat saja ada syarat, tidak mendatangkan fitnah. Apalagi ke pasar. Pasar itu kan tampek dan paling buruk di atas dunia. Makna paling buruk itu bukan berarti awak tidak boleh ke sinan. Kalau tidak boleh ke situ, pasar dikuasai orang jadinya. Maknanya tempat yang begitu mudah manusia terseret dengan godaan. Itu karena itu kalau kamu masuk pasar itu jangan lupa berzikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Nah, baca itu. Kenapa? Karena syaitan banyak di situ. Bukan syaitan golongan jin saja. Syaitan manusia juga banyak di situ. Yang menipu itu syaitan manusia tuh. Yang mengicu timbangan, ya, yang menyembunyikan aib, yang melakukan transaksi-transaksi yang haram, itu syayatinul ins. Nah, karena itu supaya terlindung dari semua itu berzikir. Nah, untuk ke pasar yang di situ banyak godaan, masa iya penampilan berbagai macam, lupa kita dengan aturan Allah. Sedangkan untuk ke masjid saja diatur oleh syariat. Padahal ke masjid untuk apa? Untuk beribadah. Bapak dan ibu jamaah rahimakumullah. Itulah adab yang harus dijaga. Khusus untuk wanita, dia keluar harus dalam keadaan aman dari fitnah dan memfitnah. Memfitnah itu maknanya menggoda orang lain, sehingga terpalingkan kekhusyukan orang, perhatian orang kepadanya. Ini yang berbahaya.
Nah, karena itu kalau akan seperti itu keluar, maka salatul mar'ati afdal min salatiha fi baitiha, afdal min salatiha fi hujratiha, wa salatiha fi makhda'iha afdal min salatiha fi baitiha. Jadi kalau akan seperti itu keluar, ancak salat-salat di rumah. Apalagi bulan Ramadan itu. Kalau akan anak-anak gadis akan keluar bukan untuk beribadah dengan penampilan yang memang tunduk kepada ketentuan Allah, lebih rencah ibu-ibu tidak izinkan anak gadis keluar rumah salat salat. Untuk kalian wanita, afdal di rumah. Tapi kalau akan keluar, jaga adab, jaga akhlak, jangan sampai merusak dengan mendatangkan fitnah baik untuk diri maupun untuk orang lain. Nah, sekarang bagaimana adab secara umum? Kalau tadi khusus untuk wanita, adab ketika kita hendak datang ke rumah Allah berjamaah. Nah, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama sekali tentu adalah seseorang ketika keluar dari rumahnya untuk menuju ke masjid. Oh, sudah lewat waktu ya. Ya, kita sambunglah pekan depan. Jadi kita masuk adab untuk wanita sudah, nanti masuk nanti adab umum. Sebab ada yang tidak tahu, ada yang mendengar orang iqamat berlari juga kencang-kencang. Nah, kita akan sampai nanti menjelaskan kapan pula salat berjamaah itu dapat oleh kita. Apakah kita dapat satu rakaat dikatakan dapat, atau kita dapat takbir sebelum salam, apakah kita dapat berjamaah? Kenapa? Karena ada pula saya tengok, ada pula yang jamaahnya jamaah estafet. Tahu jamaah estafet? Sudah nyoba tiga masbuk, imam assalamualaikum tu nombor tiga tu maju lo surang untuk imam lanjutan. Nah, apakah memang ada dasarnya imam berseri seperti itu? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, bagaimana adab-adab ini penting? Kenapa? Untuk menjaga kekhusyukan. Karena di antara adab itu nanti yang kita bahaskan, idza uqimatis shalah, apabila salat didirikan, fala ta'tuna tas'aun. Jangan kalian datang berlari. Alaikumus sakinah, tenang sajalah berjalan. Fama wajadtum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Berapa yang dapat salat, nan tinggal sempurnakan. Nah, disitulah adab ini perlu. So, kalau berlari dari rumah, angok sasak, tiba di saf langsung takbir, di malu ke kusuk serkaat menyelesaikan angok saya. Nah, jadi adab perlu dijaga. Termasuk adab nanti berpakaian, termasuk juga adab sebaiknya berwuduk bagaimana, termasuk adab ketika menunggu imam. Kan ada orang sebagian nak mau pe imam lama nak tiba. Sebagian ibu-ibu acong ngecen, lala amat salalai. Inyolah nak mengomandokan dari belakang. Ah, itu dimakan lainnya tuh adab. Ini adab berjamaah ini perlu untuk difahami. Wallahu a'lam. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.